Mari Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, tiba saatnya kami mau mendengar kebenaran firman Allah, karena kasih Allah yang sangat-sangat sempurna. Engkau rela datang, menjelma menjadi manusia mati bagi dosa. Itu adalah karya keselamatan yang sangat sempurna yang Engkau lakukan bagi kami manusia ini. Terima kasih, itulah sebabnya kami sudah datang dan saat ini kami mau merenungkan firman Allah. Hamba yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan yang akan menyampaikan firman Allah. Engkau pakai hamba, bibir, lidah, segalanya. Dan demikian pula kami akan mendengarkannya. Terima kasih, karena itu waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh berkuasa. Apapun yang terjadi, dalam nama Yesus Kristus kami siap mau mendengar firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat Hari Paskah. Sekali lagi, selamat Hari Paskah. Silakan bilang satu sama lain di situ. Selamat Hari Paskah. Ada yang sudah bilang, ada yang belum bilang. Puji Tuhan. Tidak terasa kita menuju di tahun ini. Dengan kasih dan kemurahan Tuhan, Allah membawa kita dengan berkat-berkat dan kemurahan Tuhan. Sangat-sangat sempurna kasih Allah yang begitu besar mengasihi dunia yang penuh dengan dosa ini. Dosa itu datang dari manusia karena keinginan manusia. Tidak ada orang yang membahas dan membicarakan hal itu. Tetapi mereka, manusia itu sendiri yang datang dan melakukannya. Akhirnya manusia terpisah hubungan antara Allah dengan manusia. Pada saat itu tidak ada kasih lagi, tidak ada persahabatan lagi dengan Allah. Akhirnya Allah harus mengasihi. Tidak bisa dengan cara lain. Akhirnya Dia yang datang kepada dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia yang terhilang, terhimpit dari segala lumpur dosa. Itulah sebabnya firman Tuhan yang kita sudah bacakan di sini, yaitu di dalam Injil Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 49. Sebenarnya itu satu bagian yang perlu dijelaskan dari Lukas 22 ayat 1 sampai dengan Lukas 22 ayat 23 sampai 50 sampai 43. Di sana ceritanya kait mengait dan di situ topik bertopik dan di situ firman Tuhan menyatakan bagaimana kisah perjalanan selama seminggu itu, bagaimana Yesus harus menderita, Yesus harus berdoa. Yesus sebelum dipukul itu darahnya sudah keluar. Tetesan-tetesan darahnya itu sudah keluar, kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya itu. Firman Tuhan di sini sampaikan di dalam Lukas pasal 22. Dan sebelumnya minggu yang kemarin kita sudah dengar, hari Minggu kemarin kita sudah dengar bagaimana roti tidak beragi itu dilakukan oleh orang-orang Ibrani waktu itu. Dan Yesus juga mengambil di momen itu, dia melakukan salah satu upacara yang besar di sana. Dan dia mengalihkan kepada murid-muridnya untuk melakukan peringatan akan kematian Kristus. Di sini kita lihat
ayat 22 di sana itu awal sekali. Di situ Yesus sudah sampaikan bahwa ada orang yang duduk sama-sama, makan sama-sama dengan kita. Dia yang akan menyerahkan aku. Jadi waktu itu murid-murid itu mereka kaget. Padahal kan duduk sama-sama. Jadi ini siapa? Akhirnya baku tolak menolak. Makanya ada orang biasa berkata begini. Ada orang yang salamnya sangat peluk. Itu jangan pernah berpikir itu dia sahabat paling dekat. Tapi dia adalah pengkhianat paling dekat. Karena selain dari itu, hanya Judas yang sering salam itu selalu dengan peluk. Pada waktu Yesus diserahkan juga Judas yang menyerahkan. Waktu itu ya datang untuk salam. Salam Yesus itu kasih peluk. Itu Judas yang lakukan. Dan di dalam ketetapan persiapan Paskah itu Petrus dengan Yakobus suruh pergi untuk mempersiapkan Paskah. Terus setelah itu ayat berikutnya di mana Yesus mengajarkan ikut makan Paskah bersama-sama di malam hari. Dan ayat 22 Lukas 22 ayat 17 di sana itu Yesus berkata begini, dia mengalihkan dari ucapan syukurnya mereka atas pertolongan Tuhan membawa dari bangsa perbudakan kepada kebebasan ke Kanaan itu. Yesus mengalihkan pikiran mereka. Biasanya itu mereka ambil roti itu biasanya itu roti yang tidak berragi. Mereka ambil sesuai dengan tradisinya mereka, tetapi Yesus di sini mengalihkan ayat 17 itu. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Ambillah dan bagikan di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang. Di sini Yesus mengalihkan dari perbuatan mereka itu atau paskahnya mereka itu kepada paskah kematian Tuhan Yesus. Lalu malam selanjutnya Yesus dengan murid-murid pergi ke Getsemani untuk pergi berdoa. Mengapa Yesus harus butuh doa? Karena dia 100% jadi manusia, dia perlu berdoa. Mendoakan supaya jangan sampai kasihnya itu sia-sia. Jangan sampai Yesus datang ke dalam dunia, anu kue mbai me ura waragi aku me yai na kene ura warakue abeno mbakui lagi yo. Indo arm de murid-murid nok pertama na kita tambah nerati. Dia doakan dia punya murid-murid itu dahulu. Akhirnya dia ditangkap di malam hari dan dibawa kepada imam-imam besar. Waktu itu imam besar itu yang kemarin kita sudah sebutkan. Akhirnya pada waktu Yesus disalibkan, hal itu terjadi supaya dunia harus mengakui bahwa inilah anak Allah, inilah Allah. Dan kejadian yang berikut adalah di dalam ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar dan tabit bait suci terbelah dua. Tabit bait suci itu tempat orang masuk berdoa. Tempatnya begini. Tapi waktu di sana itu Allah yang memerintahkan kepada mereka untuk ambil ukuran. Pada saat itu imam-imam saja mereka masuk dan berdoa di sana. Jadi di situ ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus dan ada ruang Maha Kudus. Ruang kudus itu imam-imam bisa masuk sembarang, imam kecil, imam besar, siapa saja bisa datang ke sana dan dia bisa mempersembahkan. Tapi namanya ruang Maha Kudus itu yang bisa layak masuk hanya imam-imam besar. Dan pada waktu itu mereka bisa masuk. Semua pakaiannya beda, tidak seperti yang pakaiannya pada waktu itu. Dan waktu itu kalau mereka mau masuk itu selalu mengambil undi.
hundi. Jadi mereka setelah hundi, siapa yang masuk, seperti seandainya kita di sini, saya Repson, terus di sini ada beberapa, kita mengambil hundi, buang hundi. Di sini kita biasa ambil hundi ya, tapi tidak. Kalau istilah yang mereka pakai di sana itu buang hundi. Biasanya pakai di lapangan-lapangan bola gitu, seperti itu. Lalu pas kena baru mereka sering masuk ke sana. Dan itu tidak bisa masuk sembarang. Orang berdosa tidak bisa. Orang-orang yang mau masuk ke sana juga harus butuh berdoa banyak. Imam-imam itu imam-imam yang kudus. Tidak bisa sembarang serta-merta datang dan masuk. Itu tidak bisa di ruangan itu. Itu ingat baik-baik bahwa itu sebenarnya dibangun oleh Musa dengan teman-teman imam-imam yang lain di situ, tetapi umat bangsa di sana, tetapi pada waktu setelah dibangun, kehadirat Allah langsung ada di situ. Jadi orang yang tidak bereskan diri baru masuk ke dalam, itu mereka waktu masuk itu mereka harus pasang itu tali anjing, biasa lihat itu mereka harus pasang di kaki mereka. Kalau itu masih bergerak-bergerak, tidak ada bunyi-bunyi di dalam, berarti ini sudah mati. Mereka tidak bisa langsung ambil gotong di dalam, tidak bisa. Jadi mereka harus terpaksa tarik dia dari luar. Ya karena memang tidak bisa masuk kembali di dalam, akhirnya harus orang tarik di luar. Dan di pintu yang tidak bisa menyeberang ke dalam itu ada namanya apa tadi? Tabit. Tabit itu sebuah kain yang sangat-sangat besar, untuk mau menyeberangi itu sangat susah. Dan itu yang pada waktu kematian Yesus terbelah dua. Mengapa terbelah dua? Karena Yesus mati untuk membebaskan kebebasan. Yesus memberikan kepada setiap manusia, setiap umat kepunyaan Allah untuk datang kepada Yesus. Jadi sekarang tidak ada keterwakilan lagi. Sekarang datang kepada Yesus, silakan. Dulu hanya berdoa orang imam-imam besar. Tapi sekarang itu siapa saja berdoa, Allah mendengarkan. Karena tabit itu sudah terbelah, tidak lagi tutup menutup. Itulah pada waktu kematian Yesus terjadi. Akhirnya hari ini kita dibebaskan. Itulah akses kita bisa berhubung kembali kepada Allah. Jadi tidak ada jalan yang tutup lagi untuk kita bisa datang kembali kepada Yesus. Dan kehidupan keseharian hari ini, kebanyakan kita berpikir berdoa itu hanya hamba-hamba Tuhan saja. Terus doa-doa apa itu hanya hamba-hamba Tuhan saja. Tetapi firman Tuhan bilang, imanmu yang menyembuhkanmu, imanmu yang menyelamatkanmu. Firman Tuhan juga berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Matius pasal 7 bilang, mintalah maka, carilah maka, ketuklah maka. Itu firman Tuhan yang sudah dijanjikan. Ini janji klaim Tuhan Allah. Jadi tidak pakai perantaraan lagi. Bebas kita sampaikan kepada Tuhan karena kita sudah dibebaskan. Karena tabit yang menurut budaya hukum yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, mereka melakukan itu, sudah terbuka akses kita sekarang kepada Tuhan. Lalu setelah itu ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawa. Firman Tuhan di atas salib, di atas penyaliban, itu ada 7 perkataan Yesus yang disampaikan di sana. 7, ingat.
Ini dia tidak bukan bicara pada waktu dia duduk sama-sama, bukan duduk ini, tapi pada waktu Yesus sudah disalibkan. Ada 7 perkataan yang Yesus sampaikan. Jadi ayat dari 22 di dalam ayat Lukas 23 ayat 17 di sana itu 27 di sana itu dia bilang begini. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan menangisi dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kenapa Yesus harus sampaikan kepada dia punya mama termasuk di sana? Dia punya mama adik, dia punya keluarga lain yang ikut sama-sama di sana. Ini harus sampaikan kepada keluarga atau putri-putri Yerusalem yang ikut pada waktu itu. Karena dia tahu dia akan bangkit dari antara orang mati. Akan bikin ku neni garigin. Kue iri beda ina buair na lei koloraka anna lei ku mako wari ko ndu tobe degara tu. Iri nakanda koloraka anak dia leka yuyo. Ani malu iri na kegang kenega. Begitu. Jadi firman Tuhan dia sampaikan. Lalu perkataan yang sangat-sangat mulia yang lain Yesus sampaikan pada waktu itu adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka berbuat mereka tidak tahu." Pengampunan yang dilakukan oleh setiap orang percaya adalah orang itu sangat-sangat mulia di hadapan Tuhan. Karena Yesus sendiri pada waktu itu dia memang sangat-sangat sengsara. Saya minggu yang lalu saya sempat sampaikan tentang kesakitan. Kita pernah kena parang toh? Saya sudah bilang itu. Kita kena parang. Pada waktu pertama kali kita kena parang itu biasa saja. Kita kena parang sedikit kah besar kah itu biasa saja. Rasanya sedikit. Tapi pada saat rasanya disakit begitu baru kita tampar lagi tempat yang sama, kena kayu atau kena apa di situ. Ini negian di menok marambil lalu ni ora kena ambing, wini ora kena. Itu sakitnya itu bagaimana? Baru cambukan Yesus dapat itu bukan sedikit-sedikit. Baru ini orang-orang yang sudah terlatih, kawat yang sudah disediakan untuk pukul Yesus. Bukan 1 hari pukulnya. Ini waktu tangkap sampai dengan waktu penyaliban itu orang-orangnya Yaguru ini tentara-tentara ini orang-orang Romawi ini mereka ini pukul terus. Darah-darah tidak sudah habis, akhirnya dia harus kasih keluar apa? Pokoknya angkor naka, amburuka itu semua sudah keluar. Yang tidak bisa dia harus keluar dari dalam, harus keluar. Mengapa dia harus lakukan itu? Hanya karena kita manusia ini. Apakah kita harus mengabaikan kasih Allah itu? Inilah kesempatan Bapak Ibu. Dan di tengah-tengah itu penderitaan seperti itu, tapi pengampunan terus memberikan kepada kita. Ini Yesus. Dia harus memberikan pengampunan kepada kita. Lalu ada lagi yang Yesus sampaikan kepada 2 orang yang ikut salib bersama-samanya itu. Ada lagi yang Yesus sampaikan kepada 2 orang. Yang satu bilang begini, "Engkau waktu pelayanan banyak orang yang engkau selamatkan. Jadi hari ini engkau menyelamatkan kami 2 sudah." Ini ejekan yang dari sebelah, artinya dari tangan kiri lah begitu. Ini belum bilang dari tangan kiri, tangan kanan belum bilang, tapi dari tangan sebelah. Baru dari tangan sebelah dia bilang salib yang bagian sebelah ini dia bilang begini. Ni malu korong gue pinang gue lawai Arabi malu lekai pawari be. Wene cara pemain kan. Ini dia tidak berdosa. Yesus sangat-sangat tidak berdosa tapi hari ini dia dihukum. Lalu permohonan dia sampaikan begini. Setelah dia sampaikan itu dia permohonan. Ai ya tro karalar keno kebu alone
Angke yang kami yang kurang gunung berarti kan. Tirim virat dan tahan, irim virat yang nogar. Artinya arti permohonan sampaikan kepada Yesus. Kalau engkauan Allah pada waktu kali kedua ya Yesus datang ke dalam dunia ini, jangan melupakan aku. Bukan besok, bukan lusa. Tapi Yesus berkata menjawab hari itu, hari ini, detik ini, kamu bersama-sama dengan aku di dalam, di mana? Firdaus. Surga itu. Yesus berkata kita di sini di dalam firman Tuhan bilang Firdaus. Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lalu Yesus juga sampaikan bagian yang berikut, yaitu perkataan yang keempat. Eli, Eli, lama sahabat tani. Tadi ada sudah menyanyi toh. Artinya apa tadi? Mengapa engkau meninggalkan aku? Penderitaan yang sangat sulit yang dia alami, dia rasakan. Dan saat itu sangat-sangat sulit dia rasakan, akhirnya dia menyampaikan keluhannya kepada Bapa di surga. Untuk menguatkan batinnya, untuk menguatkan kekuatan yang baru datang dari Allah. Bukan supaya hari itu dia mau membela diri, supaya dia yang tentara polisi kayak yang waktu itu kerajaan Romawi, tentara Romawi dibunuh, tidak. Tapi waktu itu dia berdoa supaya dapat kekuatan baru dari Allah. Tapi orang-orang waktu itu di situ berkata, itu ejekan yang sangat-sangat kurang bagus disampaikan oleh. Karena dia manusia, bagian yang kelima dia sampaikan begini, aku haus. Dia sampaikan kepada siapa? Tidak ayo rako, kumine ya berbi. Ada ibu-ibu di sini, silakan jawab itu. Aku haus. Anyo abo ayo rako. Maria Magdalena. Ara kalau me yorgili, ari di me yorgia. Atara yorgio. Igo lugi veneng role man biti waria pati lere gerak. Dia minta haus. Lalu terakhir yang bagian yang berikut dia sampaikan. Wenya yuda legare itu sudah dia sampaikan sudah selesai. Ya buah ekyo. Hanya buah ekyo karena itu dia serahkan. Apakah Yesus bisa dimatikan oleh manusia? Tiwarapar kampuran dakam pakobalaga. Tiwarapar. Pembunuhan seperti itu sampai ditikam, sampai disalibkan, sampai dipakukan, sampai di situ dia bisa mati kah tidak? Kini ngomong bakong kota, warga apa kan pengen atau bakong kota, atau nongko bakong kota. Di mana mau kau lagi? Kiri ya tu kan pengen bakui nongko bakong kota. Iya windia wara me guiri da wara me anu batte lare wara me mimi amun wini delengana wara mi meni campuk ini dia itu bentuknya ada kayak mate kail itu kalau kita sudah tusuk dia sudah tembak dia atau lempar dia masuk ke dalam terus dia punya dangin tuh waktu dia keluar tuh salib memang ekonomi. Itu yang sebenarnya terjadi karena waktu kerajaan Romawi, waktu itu memang pembunuhannya seperti itu. Hukumannya seperti itu. Tiware-warakwe, ingatlah baik-baik, Yesus tidak bisa dibunuh dan dimatikan oleh siapapun. Tidak bisa. Bukan karena orang bunuh jadi dia mati, tidak. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
Itu baru firman Tuhan. Tema aku mendawaria, dia itu Allah. Dia sendiri berkata, ya Allah, aku serahkan nyawaku. Neni wameno. Wara me tira puasa ahar pinsane penulek. Wewe nem biasa bangkelon ranagara. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita untuk kita tetap setia. Karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Yesus lebih dulu mengorbankan diri, mengosongkan diri, menjelma menjadi manusia. Usaha Yesus. Hari ini kita sebagai orang percaya menyatakan iman kita kepada kebenaran firman Allah. Megawene yaone alaone kina konto be ini ya bekongkotan ho. Mari kita bekerja bersama-sama bergandengan tangan. Lapar, sakit, apapun yang kita kerjakan, menyatakan iman kita masing-masing. Allah semua perhitungkan. Rambut kepala pun semua terhitung. Apalagi perbuatan-perbuatan kita yang besar. Tuhan perhitungkan semuanya. Dan hari ini firman Tuhan ini datang kepada kita untuk kita terus hidup di dalam kebenaran dan kita melayani. Makanya sebagai tantangan hari ini, tema hari ini menjadi tantangan. Tema hari ini tantangan bagi setiap orang percaya. Jangan menyerahkan tubuh ini sebagai persembahan dunia, sebagai alat untuk menyatakan kebenaran firman Allah. Setiap orang percaya harus menyatakan itu. Itu identitas diri, harga diri sebagai orang percaya. Saya orang percaya, saya menyatakan kebenaran. Itulah yang kita harus lakukan sebagai orang-orang percaya. Saya sangat bersyukur sampai hari ini saya bisa dapat melayani Tuhan. Dipanggil, sebenarnya tidak layak, tetapi saya bisa melayani. Itu semua kemurahan Tuhan. Saya sangat bersyukur itu. Semua baik waktu yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan waktu yang baik, di momen yang baik, hari yang baik, kesehatan yang baik, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, jangan membuang waktu. Karena ada hujan, ada panas, ada gelap, ada siang. Suhu ini putar balik atau cuaca ini berubah-berubah. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, kita lihat kayu kita baru tanam, dia bertumbuh dengan besar, dia akan tua lagi. Tetapi ingatlah firman Tuhan dari kemarin, hari ini dan selamanya tidak akan berubah. Karena itu firman Tuhan menjadi pegangan dan bagian di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, karena begitu besar mengasihi dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepada Engkau, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki kehidupan yang kekal untuk hidup bersama-sama di dalam Firdaus itu. Dan firman Tuhan hari ini datang menantang kepada kami masing-masing untuk kami terus setia dan setia melayani Engkau. Tuhan, Engkau tolong kami masing-masing. Tuhan, Engkau urapi kami masing-masing. Karena hari selalu berganti. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang kami melihat jahat, dia selalu merubah kedudukan kami, menyakiti hati kami dengan keadaan-keadaan yang ada. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan hati kami, hidup kami dan iman kami, dan menolong setiap pertumbuhan iman kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih di momen yang baik kematian-Mu ini menjadi peringatan di tahun 2024 ini. Terima kasih Bapa di surga.
Terima kasih, kami serahkan semua orang hidup ini ke dalam tangan-Mu yang penuh berkuasa. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, sumber kekuatan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya,